Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kali ini kita masih bertemu lagi di video pembelajaran dengan dosen pengampu. Saya sendiri Desi Tagumanti, SPD MPDE. Kita masuk ke pertemuan 10. Nah, materi yang akan kita bahas di pertemuan 10 ini adalah mengenai pengangguran. Nah, akan kita lihat dari persoalan, dimensi, dan juga analisisnya. Nah, pertama kita akan bahas dulu pendahuluan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai aspek ketenaga kerjaan. Nah, dari ketenaga kerjaan, persoalan yang paling mendasar dari ketenaga kerjaan itu adalah pengangguran. Nah, tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia ini pasti akan berhubungan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, terutama masyarakat Indonesia, negara kita, sebagai salah satu negara berkembang. Nah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat masih rendah. Akibatnya tidak relevan antara pendidikan yang ditamatkan dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Tidak sesuai dengan tuntutan dari lapangan kerja. Nah, artinya gimana? Nah, kita sudah menamatkan pendidikan, tapi rupanya tidak dibutuhkan oleh perusahaan atau lapangan kerja. Akhirnya dia tidak matching ya, tidak bertemu jadinya antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, akhirnya ya, tidak teratasi penganggurannya ya. Oke. Nah, gimana urgensi pengentasan pengangguran ini? Nah, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Nah, apa pertimbangannya? Nah, terkait dengan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, keamanan, dan serta juga berkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan pasar dunia dalam globalisasi. Nah, jadi upaya-upaya atau kebijakan untuk mengatasi pengangguran ini terkait dengan faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, seperti kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, juga kebutuhan pasar ya. Nah, kita masuk sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengangguran ya. Pengangguran atau unemployment adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong kepada angkatan kerja atau labor force, nah tapi tidak memiliki pekerjaan atau dia secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengangguran. Nah, ada beberapa jenis pengangguran. Nah, pertama pengangguran normal atau pengangguran friksional, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh penganggur atau pencari kerja ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang disebabkan merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecil atau sedikit permintaan agregat di dalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat. Jadi jumlah permintaan secara keseluruhan lebih sedikit ya dibandingkan dengan jumlah barang ditawarkan. Nah, akhirnya kita tahu ya bahwa perekonomian itu kadang tidak selalu berkembang dengan pesat. Nah, kadang-kala ada permintaan agregat tinggi. Nah, kalau permintaan agregat tinggi, akhirnya tentu mendorong pengusaha atau produsen gitu ya, menaikkan produksi sehingga terseraplah tenaga kerja. Akibatnya apa? Pengangguran berkurang. Nah, tetapi ya kita sampai tadi tidak selalu berkembang. Nah,
kemudian ketika tidak berkembang, ada kalanya permintaan agregat ini mengalami penurunan. Nah, kemunduran ini akhirnya menimbulkan efek pada perusahaan lain yang juga mempunyai hubungan, juga akan mengalami kemerosotan ya dalam produksinya. Nah, kemerosotan permintaan agregat ini akhirnya mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja. Nah, akhirnya ya, atau menutup perusahaannya, akhirnya bertambah tingkat penganggurannya. Oke, yang ketiga ada pengangguran struktural. Nah, ini pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan dari struktur ekonomi. Nah, kita tahu bahwa tidak semua industri atau perusahaan itu kadang dia akan selalu berkembang maju, tapi juga kita tahu kadang mundur ya. Misalnya terjadi krisis atau terjadi juga seperti yang terjadi sekarang ya, pandemi. Nah, akhirnya kemerosotan ini mengakibatkan apa? Kegiatan produksi akan terus menurun sehingga pekerja akan juga terpaksa berhenti ya, timbullah pengangguran itu. Atau sering juga kalau pengangguran struktural ini karena perubahan struktur ekonominya, misalnya dari pertanian ke manufaktur. Nah, karena yang biasanya bekerja di pertanian berubah ya, struktur ekonominya menjadi manufaktur, tentu tidak sesuai keterampilan yang dimiliki oleh orang yang biasa bekerja di pertanian. Sementara struktur ekonomi sudah berubah nih ke jadi manufaktur. Nah, makanya muncul pengangguran ya. Kemudian ada pengangguran teknologi. Nah, ini pengangguran yang disebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau bahan kimia. Nah, jadi tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia, sudah pakai mesin. Nah, akhirnya muncul pengangguran teknologi ini ya. Oke, ada 5 jenis pokok dari pengerahan tenaga kerja yang tidak optimal atau underutilization of labor. Ini menurut Profesor Edward. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama, pengangguran terbuka atau open unemployment. Nah, ya ini apa maksudnya nih pengangguran terbuka? Nah, mereka yang benar-benar tidak bekerja, baik sukarela atau tidak ya, atau mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia, maupun karena terpaksa. Nah, ini yang disebut dengan pengangguran terbuka. Mereka sesungguhnya sangat sekali ingin bekerja secara permanen gitu ya, tapi tidak kunjung untuk mendapatkan. Nah, ini yang disebut dengan pengangguran terbuka. Kemudian ada pengangguran terselubung atau under unemployment. Nah, di mana di sini pengangguran terselubung ini maknanya bahwa pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, sebagian besar bekerja hanya seharian, mingguan, atau musiman saja. Nah, kita tahu bahwa dibebani oleh tingkat pengangguran murni atau terbuka di tahun sebanyak 15% ya. Di tahun 92. Nah, jika angka pengangguran terselubung ini ikut dihitung, nah maka tingkat pengangguran nih sebenarnya jadi tinggi ya kalau ikut dihitung total pengangguran ditambahkan dengan pengangguran. Dia bekerja sebenarnya tapi tidak sesuai ya, jam kerjanya sedikit. Nah, kalau dikatakan bekerja, dia bekerja, tapi tidak total. Nah, makanya kalau dihitung tingkat pengangguran, kita masukkan pengangguran terselubung ini, nah bisa mencapai 70% tingkat pengangguran di Indonesia ya. Nah, yang ketiga, ada mereka yang tampak aktif bekerja, tapi sebenarnya kurang produktif. Defensively active but underutilized. Oke, nah di sini maksudnya pengangguran terselubung yang terlindungi, atau pengangguran yang tersembunyi, atau pensiun terlalu dini. Nah, ini juga masalah ya. Kemudian yang keempat, tidak mampu bekerja secara penuh, atau the
Misalnya penyandang cacat, sebenarnya dia ingin bekerja secara penuh. Nah, tapi karena keterbatasan ya, nah, jadi mereka tidak mampu bekerja secara penuh. Kemudian yang kelima, mereka tidak produktif atau the unproductive. Mereka tidak memiliki sumber-sumber daya yang komplement, yang memadai untuk menghasilkan output atau barang atau jasa ya. Nah, yang mereka miliki hanya tenaga sehingga sudah bekerja keras tapi tidak memadai. Nah, ini maksudnya ya. Yang dimiliki hanya tenaga, nah tidak pemikiran atau tingkat pendidikan yang digunakan dalam bekerja, tapi hanya tenaga. Nah, kalau kita tahu kalau tenaga saja yang digunakan dalam bekerja, tentu upah atau gaji yang didapat ya tidak memadai ya, atau tidak mencukupi. Kemudian ada 4 dimensi masalah ketenaga kerjaan di negara-negara berkembang. Nah, apa dimensinya? Keempat itu ada pengangguran terdidik, ada pekerja mandiri, ada kaum wanita di dunia kerja, juga ada pengangguran pemuda dan juga pekerja anak-anak. Nah, ini masalah-masalah tenaga kerja di negara-negara berkembang. Nah, kita lihat satu-satu. Ada pengangguran terdidik. Nah, pengangguran terdidik adalah tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan dia itu terbalik situasinya ya, yang dengan yang ada di negara maju. Nah, kalau di negara berkembang gimana situasinya? Semakin tinggi pendidikan seseorang, nah semakin besar tingkat kemungkinan ia akan menganggur. Nah, di negara-negara berkembang, tingkat pengangguran itu lebih banyak ditemukan pada orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan pengangguran terdidik ya. Dan nyata itu terjadi di negara-negara berkembang. Nah, kemudian ada pekerja mandiri. Nah, di negara-negara berkembang kita lihat banyaknya pekerja mandiri ya, atau self-employment, atau orang yang menciptakan pekerjaan sendiri atau yang melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, ini sering kita sebut juga dengan wirausaha ya. Nah, di sini kenapa munculnya? Karena ketidakmampuan para pengusaha untuk menggaji orang lain, nah sehingga mendorong mereka untuk melakukan sesuatunya sendiri pada sistem perekonomian modern. Nah, sering juga disebut dengan sektor informal ya. Nah, di negara-negara dunia ketiga, sektor informal ini jauh lebih besar dibandingkan di negara-negara maju. Nah, kalau kita lihat perbedaan lainnya adalah pada kelas pekerjaan dan juga imbalannya ya. Oke, kemudian yang keempat, ada kaum wanita di dunia kerja. Nah, kalau kita lihat masih ada diskriminasi ya terhadap wanita di dunia kerja. Kalau kita lihat partisipasi kaum wanita di angkatan kerja itu sudah meningkat. Nah, ini masih tahun 90-an ya. Nah, namun kebanyakan tidak sesuai dengan upah yang layak. Nah, atau bahkan tidak dibayar sama sekali ya. Nah, kadang kita temukan perbedaan yang cukup drastis antara upah laki-laki dan juga upah wanita ya. Nah, apalagi berpusat di sektor pertanian. Nah, contohnya saja akan beda itu upahnya antara misalnya laki-laki yang bekerja di ladang dengan wanita yang bekerja di ladang gitu ya. Nah, di sini kita lihat kaum wanita itu selalu mengalami diskriminasi dalam imbalan, peningkatan kelas pekerjaan, dan juga keamanan kerja. Nah, kalau kita lihat proporsi yang menganggur juga lebih besar ya wanita dibandingkan dengan kaum pria. Nah, kemudian pengangguran yang terakhir, pengangguran di kalangan pemuda dan pekerja anak-anak. Nah, kita tahu bahwa pemuda ini adalah yang produktif ya. Nah, makanya di negara-negara berkembang itu usia produktif banyak membebani.
Kita lihat di sini pengangguran di kalangan pemuda mencapai 30%, terutama di perkotaan ya. Nah, kenapa banyak? Karena mereka banyak migrasi dari desa. Nah, akibat pesatnya laju pertumbuhan negara-negara berkembang, nah, akhirnya porsi pemuda dalam total penduduk gitu ya. Nah, akhirnya menjadi lebih besar dan juga menambah untuk penyediaan lapangan kerja. Nah, tentu masalah ini akan menjadi pengganggu ya atau penghambat dari pembangunan di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Nah, kita lihat apa keterkaitannya antara pengangguran, kemiskinan, dan juga distribusi pendapatan. Nah, kalau antara tingkat pengangguran, baik itu pengangguran terbuka maupun tertutup, kemiskinan absolut yang merajalela, nah serta juga ketimpangan distribusi pendapatan, nah mereka ternyata terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, kelompok yang paling miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau hanya bekerja secara musiman. Nah, mereka yang memiliki pekerjaan permanen baik di sektor pemerintah atau swasta, nah biasanya lebih naik levelnya ya. Nah, termasuk ke dalam kelompok pendapatan menengah sampai tinggi. Nah, kita lihat bahwa antara pengangguran dan kemiskinan itu tidak bisa diidentikan. Namun kita bisa simpulkan bahwa salah satu cara atau mekanisme untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang adalah upayanya adalah menciptakan lapangan kerja dengan upah yang memadai bagi kelompok penduduk yang paling miskin. Nah, tapi masih diperlukan berbagai tindakan, baik tindakan ekonomi, sosial, dan terutama yang menjadi kunci utama dalam pengentasan kemiskinan adalah penyediaan lapangan kerja ya. Nah, penciptaan teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja model intensif harga. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, pemilihan teknik produksi. Nah, kalau kita lihat di prinsip ekonomi, produsen itu diasumsikan menghadapi dua harga relatif faktor produksi. Nah, pertama, apabila harga modal lebih tinggi dibandingkan harga buruh, nah tentu pengusaha akan memilih padat karya ya. Jadi banyak menggunakan tenaga kerja. Tapi kalau harga relatif tenaga kerja itu lebih mahal daripada harga modal, nah tentunya produsen lebih menggunakan metode padat modal. Nah, kemudian ada distorsi harga, faktor produksi tepat guna. Ada ketimpangan harganya ya. Nah, hampir di semua negara di dunia ketiga itu memiliki tenaga kerja yang melimpah. Namun kekurangan modal ya. Nah, sama ya di negara kita punya banyak sumber daya manusia melimpah-limpah ya. Tapi kita kurang modal baik finansial maupun fisik untuk mendukung pembangunan atau perekonomian. Jadi sering negara-negara berkembang itu bias gitu ya bahwa teknologi produksi yang mereka pakai tentunya padat karya. Nah, upah tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga itu mahal. Nah, kenapa? Karena seringnya ada tekanan dari serikat buruh. Nah, seperti yang terjadi kita ya, setiap tahun buruh menuntut kenaikan upah. Kemudian juga tapi itu sesuai juga dengan tingkat inflasi sebenarnya ya. Nah, pemberlakuan aturan tingkat upah minimum atau juga ada juga praktek penggajian yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan multinasional.
Jadi banyak faktor yang mempengaruhi tingkat upah ya dalam satu negara. Nah, akibat adanya distorsi harga faktor produksi yang terus meningkat, maka lebih banyak penggunaan teknik padat modal di sektor-sektor industri, bahkan di sektor pertanian pun sudah padat modal ya dibandingkan dengan padat karya. Nah, makanya menggunakan teknologi tepat guna tadi ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, pihak negara berkembang itu dituntut untuk bagaimana kebijakan mengatur harga-harga faktor produksi itu dapat sempurna. Oke, kemungkinan substitusi tenaga kerja modal. Besar kecil dampak positif dari penghapusan distorsi atau ketimpangan harga faktor produksi. Kalau kita lihat tadi ya, ketimpangan harga faktor produksi itu kalau kita lihat dari sumber daya manusianya berarti tingkat upah yang timpang gitu ya, seperti dari tadi buruh ataupun dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan multinasional. Nah, timpang sekali upahnya. Nah, kita lihat dampak positif dari penghapusan distorsi dari ketimpangan harga faktor produksi itu terhadap pertumbuhan kesempatan kerja. Nah, juga akan ditentukan oleh sejauh mana tenaga kerja itu dapat disubstitusikan dengan modal dalam berbagai proses produksi di industri. Nah, elastisitas substitusinya faktor produksi ini merupakan rasio presentatif dari perubahan dalam proporsi penggunaan tenaga kerja terhadap modal. Nah, dibandingkan dengan rasio persentase perubahan harga modal relatif terhadap tenaga kerja. Oke, baik, itu terkait materi kita mengenai pengangguran, analisisnya dan dimensinya. Ibu harapkan saudara sedikit banyaknya sudah paham mengenai masalah-masalah tentang ketenaga kerjaan secara umum, dan tentunya dapat saudara pelajari lebih banyak lagi mengenai masalah-masalah ketenaga kerjaan di negara-negara berkembang. Saudara dapat baca melalui berbagai literatur atau juga apa yang saudara amati dari lingkungan saudara. Tentunya banyak sekali gitu ya masalah-masalah ketenaga kerjaan di negara-negara berkembang. Nah, terkait Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Mohon maaf Ibu atas kesalahan dalam penyampaian yang kurang berkenan, kesilapan kata. Terakhir Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.